Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Sehat semua ya? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Yang sakit mudah-mudahan sembuh. Yang sembuh mudah-mudahan tambah sehat. Yang sehat mudah-mudahan tambah barokah. Anak-anakku semua peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Trunojoyo Jember. Kalian jadi peserta masa pengenalan sekolah ya, lingkungan sekolah di SMK Trunojoyo. Pilihan Anda sudah tepat memilih SMK Trunojoyo. Mudah-mudahan kerasan, mudah-mudahan kalian betah bisa menimba ilmu di sekolah kami. Dan saya perkenalkan bahwa nama saya adalah Bapak Badrut Tamam, guru PAI Pendidikan Agama Islam SMK Trunojoyo Jember. Perkenalannya cukup nama saja dulu ya, insya Allah. Kalau sudah ada tatap muka kita bisa bertemu, kita bisa bercengkrama sebagaimana biasanya, kita bisa ngomong-ngomong, curhat dan lain sebagainya. Karena ini masa pandemi, saya bisa lewat video ini ya, meskipun jauh tapi dekat, kalian bisa melihat saya. Anak-anakku semua, pada hari ini hari Jumat tanggal Jumat ini hari tanggal berapa ini? Saya belok kalendernya tanggal 23 ya, 23 ya, hari Jumat 23 Juli 2021. Materi saya tentang norma, adat, kebiasaan atau hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan akhlak ya. Anak-anakku semua, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya mau bertanya dulu pada kalian. Sudah siapkah kalian mengikuti? Sudah. Saya mau tanya. Kita hidup di dunia ini pasti ada aturannya. Pasti ada apa? Ada apanya? Ada normanya, ada tata tertibnya, ya kan? Hidup di dunia. Nah, seandainya kita hidup di dunia ini tanpa ada aturan, tanpa ada tata tertib, apa yang terjadi di dunia, baik manusia maupun hewan? Coba siapa yang bisa menjawab? Mungkin laki-laki atau perempuan boleh menjawab. Bagaimana kalau kita hidup di dunia tanpa peraturan? Apa yang akan terjadi? Nah, betul. Pasti akan semrawut, pasti akan amburadul, pasti akan tidak enak. Itu kalau ada aturan. Ada aturan aja kadang-kadang kita masih bingung. Apalagi tidak ada aturan. Bagaimana hidup di dunia tanpa aturan? Khususnya manusia. Kalau manusia hidup di dunia tanpa aturan bagaimana? Nah, seperti hewan. Caplok sana, caplok sini. Maling tidak dipenjara. Ya kan? Ada pencuri enak. Ada perampok enak perampoknya. Tidak ada aturan, bebas. Mau ambil sana, mau ambil sini, sedikit atau banyak. Nah. Tapi kalau ada aturan, nah kita itu hidupnya akan tenang. Mau jalan diberi peraturan,
mau tidur ada aturan, mau naik kendaraan ada aturan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturan. Nah, oleh karenanya aturan itu ditegakkan. Jangan sampai ada aturan tapi tidak ada penegakan. Maka dari itu kita harus mengikuti aturan yang ada. Contoh, mau tidur ada aturannya enggak? Ada. Apa aturannya? 1, berdoa. Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Nah, tujuannya apa? Biar bersih. Kalau bisa cuci dulu semua, gigi-giginya dicuci semua, disikat, bukan disikat habis, tapi disikat dengan ya alatnya ada sendiri kan. Nah, diberi odol biar apa? Biar bersih. Mau tidur ya enggak perlu mandi. Masuk mau mandi malam-malam jam 10 malam mau tidur, mandi dulu ya. Nanti malah bahaya, nanti kedinginan, sakit semua nanti malah ya. Jadi kalau kita tidak perlu harus mandi. Tapi kalau ada sesuatu hal, ada kaitannya dengan kebersihan, ya mandi dulu. Contoh mau sekolah, aturannya ya mandi dulu. Derma mentah mandi kan. Maka temennya kalau ketemu temennya, kalau tidak mandi dia. Ya kalau Zoom terus. Kalau di sekolah terus. Kalau sekolah pasti harus mandi. Nah, mandinya. Nah, ada aturan-aturan. Begitu juga di lingkungan sekolah. Namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sekolah ada aturannya? Enggak ada. Mulai jam pertama berangkatnya ada aturannya. Masuknya jam berapa, gerbang ditutup jam berapa, mulai pelajaran jam berapa, mulai istirahat jam berapa, masuk lagi jam berapa, istirahat lagi jam berapa, pulangnya jam berapa. Nah, ini aturan yang harus dilakukan. Nah, contoh kalau kamu sekolah tidak ada aturannya bagaimana? Pokok masuk aturannya jam 7 tepat harus di sekolah, kamu jam 9 sampai di sekolah. Nah, ini kurang baik. Makanya harus kita ikuti aturan-aturan yang ada. Jangan sampai aturan di sekolah kamu tidak mengikuti, maka ada sanksi nanti. Selain aturan yang ditegakkan, ada sanksi yang harus kita terima. Nah, sekarang saya berikan penjelasan. Aturan, norma, adat, kebiasaan, etika, akhlak itu sama. Ya. Apa sih akhlak itu? Apa sih aturan itu? Apa sih norma itu? Apa adat kebiasaan itu? Apa sih etika itu? Ya. Boleh kamu tulis, cari pulpen, ambil kertas. Etika atau akhlak adalah sikap perilaku manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Sikap perilaku manusia yang disengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kita melakukan perbuatan itu ada dua macam. Ada dua. Yang satu, kadangkala kita itu melakukan perbuatan disengaja. Ada kalanya kita itu melakukan perbuatan tanpa sengaja. Ya. Yang tanpa sengaja, yang sengaja itu gimana? Ya beda. Contoh, kamu bersin. Tahu bersin? Gimana coba bersin itu? Kamu ngantuk. Gimana ngantuk itu? Nah, itu kan tidak sengaja. Atau kamu kesandung. Tahu sandung? Jalan enak-enak, moro-moro ada batu tidak kelihatan, kita itu
jatuh. Nah, itu namanya tidak sengaja. Tidak mungkin ada orang bersin, ada orang kedip, ada orang jatuh, kesandung itu disengaja, tidak ada. Ya, paling gampang, sudah paling gampang. Kita berkedip mata. Ada nyamuk mau nempel ke mata kita. Apa yang terjadi? Berkedip kan? Nah, berkedipnya itu tanpa sengaja. Tidak ada orang mau kedip itu ngomong dulu di matanya. Mata, hati-hati. Bentar lagi ada nyamuk lewat. Kira kan? Nah. Bentar lagi hidung ngomong. Marang ini kon bersin. Tidak ada. Bersin itu meronot tiap hari. Ya. Itu tidak sengaja. Yang sengaja gimana? Nah, kamu jalan mau ke sekolah, mau ke rumah, mau masuk rumah orang, mau ketuk pintu dan sebagainya, itu ada sengaja. Ya. Sengaja mau melakukan pakai baju, ya sengaja. Mau soalnya pakai baju tanpa sengaja, bring cring, tidak ada. Ya. Tidak ada seperti itu. Ya. Jadi harus kita ikuti aturan manapun yang harus kita ikuti, harus kita tegakkan. Kalau kita tidak mengikuti aturan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Nah, anak-anak semua, akhlak, etika, aturan, norma, adat, kebiasaan, nah ini sudah barang tentu kita melaksanakannya. Contoh, akhlak, ada akhlak baik, ada akhlak buruk, ada akhlak makarimah, ada akhlak madmumah. Adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat, mungkin ada acara apa harus pakai ini, itu namanya adat kebiasaan yang harus dilakukan oleh manusia. Umpamanya adat kebiasaannya sudah begini, ya sudah dilakukan itu, tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena sudah menjadi norma adat kebiasaan yang terjadi. Ya. Dan setiap sekolah beda-beda peraturan-peraturannya. Ada kalanya sama, ada kalanya tidak. Ada sekolah menerapkan aturan begini, harus begini, harus begini, harus begini. Di sekolah juga demikian. Ya. Ada aturan. Di sekolah Troja juga ada aturannya. Anak-anak tidak boleh pakai sembarangan, pakai gelang, pakai anting kalau sekolah. Ya, rambutnya harus sekian, ditata rapi, tidak boleh gondrong. Gundul Pak, nah lebih baik tidak. Ya, jadi harus mengikuti aturan yang sudah. Kuku-kukunya tidak boleh panjang. Kenapa? Karena ada pelajaran komputer. Nanti kalau kukunya panjang, komputernya rusak semua gara-gara kukunya. Ya. Jadi tidak boleh memakai sesuatu aksesoris yang tidak baik. Ya. Nah, ketika kita sudah berbicara dengan etika atau akhlak, maka ada perbedaan-perbedaan. Yang pertama, akhlak kita kepada Tuhan, yang dikenal dengan hablum minallah dalam bahasa Arabnya, dalam Al-Quran agamanya. Ada kalanya akhlak pada manusia, ada kalanya akhlak pada alam. Ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, hablum minallah, hubungan manusia, bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Ada yang tahu bagaimana manusia hubungan dengan manusia dengan Tuhan? Dengan cara apa? Ayo, dengan apa? Cara apa? Manusia berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Melakukan perintah dan larangan. Ya. Jadi jangan sampai kita itu mengabaikan ada perintah, ada larangannya Allah. Ya'muruna bil fahsya wa 'anil munkar wa la yanha 'anil munkar. Melakukan perbuatan yang diperintah dan melakukan perbuatan yang dilarang. Banyak
Ya, yang diperintahkan Allah itu apa aja? Ya, sesuatu yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam bagi yang muslim. Bagi yang non muslim juga gitu. Ada norma sendiri, ada aturannya bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Diatur oleh Allah. Ya, ada sholat dalam agama, ada doa, ya, ada puasa. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, larangan-larangannya, perintah-perintahnya juga demikian. Nah, dengan Tuhan bagaimana? Ya, kita bagaimana caranya kita berdekatan diri kepada Tuhan. Yang kedua, berhubungan antara manusia dengan manusia atau kaitannya dengan muamalah. Manusia itu ada banyak. Ada manusia itu kaitannya dengan diri sendiri, dengan orang lain. Nah, dengan diri sendiri ya pasti dengan diri sendiri. Dengan orang lain ya siapa saja. Ada Bapak Ibu guru bagaimana cara kita berbicara. Ada Bapak Ibu guru bagaimana kita berjalan. Ya. Ada guru sedang ini bagaimana etika kita. Itu namanya aturan ya, normanya, akhlaknya, akhlak kita kepada guru, terutama kepada orang tua juga. Bagaimana kita kepada orang tua? Ya, sikap kita kepada orang tua jangan sampai menyakiti orang tua. Ya, kaulang karima. Dalam bahasa Al-Quran itu kaulang karima. Berbicara yang mulia, yang baik kepada orang tua. Nadanya anak dengan orang tua berbeda. Intonasinya berbeda. Kalau dipanggil orang tua, si fulan, dalam. Jangan terus si fulan, apa? Nah, itu tidak boleh. Fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berbicara kasar pada orang tua. Ada kalanya berhubungan dengan manusia. Bagaimana kita kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, menghormati yang muda, yang tua, menghargai yang muda. Kalau ada orang tua, ya bagaimana caranya kita menghormat? Bukan hormat gini, bukan. Itu kan hormat di dunia tentara. Cara kaidah, ya, cara hormat itu bukan mesti harus angkat tangan, hormat begitu. Menundukkan kepala juga hormat. Ya, merendahkan suara juga hormat. Kepada teman, ngomong dengan teman, bicara dengan teman, bicara dengan orang lain, itu harus dibedakan, jangan sama. Kalau sama nanti bahaya nanti. Bapaknya kok dipodoknya koncone. Hoi boy. Bapaknya jangan guys, jangan gitu ya. Ya. Jangan si boy. Nah, enggak boleh bapaknya dipanggil si boy nanti. Kalau temannya enggak apa-apa. Friend, ya, friend. Kiss bye, nah tidak boleh kiss bye. Nah, pada orang tua juga demikian, ya, harus hormat, menghargai, ya. Bagaimana cara menghargai pada orang tua? Ya, caranya dengan cara yang baik. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Ya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Alam itu yang mana? Ya, alam seisinya ini di dunia ini. Ya, alam raya ini. Apakah kaitannya dengan hewan? Apakah dengan tumbuhan? Kalau dalam bahasa kerennya itu flora dan fauna. Terserah kalian. Kalian suka menghargai, memelihara tumbuh-tumbuhan, ya bagus itu. Memelihara hewan yang disayang boleh, ya. Sesuatu hewan yang boleh dipelihara, ada hewan yang tidak boleh dipelihara. Ya, terserah kalian maunya yang mana, ya. Apakah mau yang yang buas atau yang bagaimana, ya terserah kalian. Maka dari itu kita harus mengikuti, ya, keinginan kita. Kalau itu dengan hewan yang buas, ya paling tidak kita harus tahu caranya bagaimana kita memelihara. Jangan semuanya dipelihara, nanti bingung nanti kamu, ya. Kenapa tidak melihara nyamuk aja?
Kenapa tidak melihara bakteri saja? Nah, itu kaitannya dengan alam. Ada hewan, ada tumbuhan, dan semua itu sudah ada yang ngatur dan diatur. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam sekitar. Jadi pada prinsip ketika kita hidup di dunia otomatis mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Baik yang aturannya bersifat dogmatis ataupun yang tidak dogmatis, yang sifatnya sementara ataupun yang dogma. Ya, jadi kita itu harus mengikuti. Kenapa kita harus mengikuti aturan? Kalau tidak ada aturan, ya itu tadi katanya anak-anak. Hidup kita akan sengsara, hidup kita akan amburadul, hidup kita akan sudah tidak bisa kita akan. Manusia kalau tidak diatur, ya, masa kalah dengan hewan? Hewan aja mau diatur. Lihat sudah, ada binatang yang bisa diatur, ada binatang yang bisa diajak bekerja sama. Masa manusia tidak mampu? Nah, itulah kehidupan manusia. Maka dari itu kita harus mewaspadai apa yang sudah pernah kita alami selama hidup di dunia. Aturan harus ditegakkan, norma harus kita lakukan, adat kebiasaan harus kita laksanakan. Jangan sampai semuanya bisa repot gara-gara tidak ada aturan. Tidak usah jauh-jauh. Adik-adik, anak-anak pernah di rumah tidak ada aturan? Ada enggak job description di rumah? Ibu bagian masak, bapak bagian cari uang, anak sekolah, pulang sekolah anaknya kora-kora, ya, nyapu, ngepel. Nah, itu namanya aturan yang ada di rumah. Di sekolah juga ada nanti itu kalau kalian masuk sekolah. Aturannya apa? Mungkin dijadwal piket, mungkin ada pengurus kelasnya diurus, ya. Tanpa itu semua tidak akan berjalan dengan baik. Kalau kalian kepingin tenang, kepingin hidup bahagia, ikutilah aturan. Jangan membuat kerusakan. Wis, ini tugas kalian wis. Di rumah nanti cari tugas dari saya, introspeksi diri. Introspeksi diri, ya. Apa istilahnya itu? Mengaca, ya, berkaca pada diri. Apakah saya sudah melaksanakan aturan? Apakah saya sudah melaksanakan kebiasaan? Nah, apakah kebiasaan baik maupun buruk? Terserah adik-adik, ya. Apakah pernah adik-adik itu mengikuti aturan yang ada pada diri sendiri? Contoh kecil terserah wis, ya. Tugas kalian cari aturan-aturan yang berkenaan dengan diri sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang kalian diri sendiri. Ya, norma yang kamu sendiri. Aturan yang pernah kamu di rumah masing-masing apa? Di rumah apa, ya. Wis pokoknya diri sendiri, wis. Wis cariin. Apa sih yang harus saya perbuat selama di dunia ini, apa sih? Ya, paling kecil satu contoh, mandi. Perlu enggak mandi? Ayo. Kalau kamu enggak mandi gimana? Jangankan 10 hari. 1 hari aja. 2 hari saja. Apa yang terjadi? Ya, maka dari itu kamu harus bisa mengontrol diri, introspeksi diri. Tugas. Apakah saya sudah melaksanakan kebiasaan? Contoh, kalian membuat skema. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kegiatan-kegiatan kamu untuk introspeksi diri. Jam sekian saya melakukan ini. Jam sekian saya melakukan ini. Jam sekian saya melakukan ini. Ya, terserah anak-anak. Ya. Mulai bangun tidur. Mulai bangun tidur jam berapa? Jam 2:30, 3:30, 4 lah ya. Jam 3:30.
atau jam 4 lah subuh. Nah itu nanti di schedule, buatlah schedule mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kamu lakukan. Nah setelah itu kamu renungkan, apa yang saya lakukan itu apakah banyak baiknya atau banyak jeleknya. Kalau saya melakukan ini yang baik apa, kalau melakukan ini yang buruk apa. Jadi anak-anak bisa ya, bisa cari kegiatan yang berkaitan dengan perilaku kamu selama 1 hari aja dah. 1 hari, tidak usah 2 hari ya. Ibarat orang makan tuh ada menunya apa aja. Tapi sekarang kegiatan saya mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa aja. Silakan anak-anak membuat resumen, nanti bisa dikirim ke saya, nanti minta nomornya saya, Pak ini, atau nanti kalau memang sudah ada, masukkan di Google Classroom, ini laporannya, saya kegiatannya ini dimulai hari ini, difoto bisa, ditulis di bisa. Nanti kalau udah Classroomnya sudah berjalan, nanti saya berikan passwordnya ya, nanti kalian bisa ngisi di situ. Saya kira itu aja anak-anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan aturan-aturan yang sudah saya bicarakan mulai tadi, mulai awal sampai akhir. Ada? Kalau tidak ada, mungkin ada pematerian tentang ini akan saya akhiri. Ada ya anak-anak? Oh ya dah. Kira materi saya cukup sekiranya hanya di saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Salam sehat, jaga iman, jaga imun, jaga aman. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.